kita semua. Shalom. Shalom. Lebih indah dan bahagianya kalau Bapak Ibu bisa memberikan salam kiri kanan dan katakan, Tuhan Yesus sangat baik bagi diri kita. Mari kita memberikan salam. Amin. Baik. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka kalau sudah dikenal semakin akrab, ya. Amin. Baik. Mungkin ada beberapa orang yang sudah mengenal saya di tempat ini. Saya mengenal baik juga Bapak Gembalanya waktu masih kami kuliah, ya. Jadi ini kakak sekolah, ya, di STT Setia. Kalau mereka tamat 2009, ya, kami 2010, ya, dan kami satu asrama di Setia, dan hanya beberapa kali bertemu setelah selesai dari Setia, dan puji Tuhan hari ini bisa bertemu kembali. Dan luar biasa Bapak Gembala dalam pelayanan di tempat ini sangat setia sekali, ya, menggembalakan jemaat. Saya juga mengenal Pak Kim, ya, karena sebelumnya juga Ibu Kim itu jemaat yang kami layani di Gereja Anugerah Bethesda Jemaat Menuai Tangerang, dan Tuhan percayakan waktu itu saya yang melayani mereka, ya, dan hanya berdua ini saja yang saya kenal, ya. Nah, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Pendeta Rezeki Gea. Saya melayani di GAB. GAB itu Gereja Anugerah Bethesda. Kami memberikan nama Jemaat Menuai Tangerang. Jadi kebanyakan orang mengatakan enak sekali jemaat Bapak ya, menuai terus. Kami menabur, Bapak yang menuai, gitu ya. Nah, saya bilang kita sama-sama menuai, ya, pekerjaan Tuhan. Nah, puji Tuhan, saya punya istri satu, ya, dan tidak bertambah lagi, ya. Kami sudah 6 tahun menikah dan Tuhan sudah tolong kami sampai saat ini. Dan doa kami kiranya berkat yang terbaik itu dianugerahkan juga bagi keluarga kami. Amin. Nah, istri saya itu orang Gunung Sitoli, ya, Irono Geba, dan saya dari Nias Utara, Namhalu, ya. Cukup sekian perkenalan, ya, dari saya, dan Bapak Ibu bisa juga main-main nanti kalau ada waktu, misalkan kita ya, pemuda di sini bisa ke sana, pemuda kami bisa ke sini, ya kan? Bisa ada kolaborasi dalam pelayanan, ya, untuk kedepannya kalau bisa begitu. Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu. 1 minggu yang lalu saya dihubungi oleh Bapak Kim untuk menyampaikan firman Tuhan, dan puji Tuhan kita bisa bertemu, dan terima kasih juga untuk kesempatan oleh diundang untuk berbagi firman Tuhan di tempat ini. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Gembala dan seluruh para pengurus gereja dan seluruh jemaat Tuhan. Mari kita akan melihat bagian firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10, ya. Jadi tema kita hari ini, Bapak Ibu, menemukan kekuatan dalam kelemahan, atau kuasa Tuhan dalam pergumulan kita. Kalau sudah menemukan ayat ini, kita akan membaca bergantian, ya. Saya akan membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu akan membacakan ayat yang genap. Sudah menemukan? Amin. 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 10, ya. Saya ayat ganjil dan Bapak Ibu ayat genap.
dengan perikop Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Ayat yang pertama, aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Dia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan dia mendengar kata-kata yang telah terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sebenarnya aku hendak bermegah juga. Aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menunjukkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka lihat daripadaku. Ayat yang ketujuh. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripada aku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang menderita di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesatan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini temanya adalah menemukan kekuatan dalam kelemahan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, setiap manusia itu pasti memiliki yang namanya kelebihan dan kekurangan, ya. Yang berarti manusia di dunia ini tidak ada yang sempurna. Amin. Jangan nanti Bapak Ibu karena Bapak Gembalanya sudah sarjana teologi, maka segala sesuatu kita berpikir Bapak Gembala itu bisa. Jadi tidak ada yang sempurna. Pasti juga baik itu dia majelis, hamba Tuhan, pendeta dan sebagainya, punya kelemahan dan punya kelebihan. Amin. Amin. Kadang-kadang kita, Bapak Ibu, kita menuntut orang itu seperti maunya kita, ya. Tidak bisa, Bapak Ibu. Atau kita dalam keluarga menuntut istri lebih sempurna. Tetapi saudara-saudara, Tuhan menetapkan dia juga bagi kita di dalam kelemahan dan kelebihan. Amin. Nah, apa itu kelemahan, saudara-saudara? Kelemahan itu keadaan yang menjadi lemah, ya. Kurangnya kekuatan atau kurangnya semangat di dalam diri seseorang, saudara-saudara. Tidak bisa ya. Bisa ya. Oke, nanti yang di belakang saja. Nah, saudara
Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itulah kelemahan. Oke. Manual saya Dibantu manual aja ya. semuanya. Oke. Baik. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, demikian juga yang namanya Paulus, ya. Di dalam pelayanannya itu banyak sekali kelemahan. Tetapi kelemahan itu menjadi sebuah kekuatan di dalam diri. Amin. Amin. Ya. Kenapa ini terjadi, saudara-saudara? Di dalam pembacaan kita hari ini, Paulus mengatakan bahwa di dalam ayat yang ke-10, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Apa yang membuat dia menjadi kuat di dalam kelemahannya, saudara-saudara? Kalau dia memang sebenarnya mau meninggikan diri, bisa saja Paulus bisa meninggikan diri, saudara-saudara. Tetapi itu bukan menjadi sebuah yang prioritas di dalam dirinya untuk dia banggakan. Apa sih yang kurang dari Paulus dalam pelayanannya? Dia bisa menyembuhkan banyak orang, menyembuhkan yang sakit. Dia pelayanan di berbagai daerah. Dia di penjara dan kemudian saudara-saudara, dia bisa keluar sendiri di penjara oleh karena pertolongan Tuhan. Kalau dia bermegah, maka bisa dia bermegah. Tetapi itu bukan yang prioritas di dalam diri Paulus. Makanya di dalam firman Tuhan ini, saudara-saudara, ayat yang pertama itu berkata, aku harus bermegah. Sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan. Kenapa Paulus melakukan hal ini sebenarnya, saudara? Bagi jemaat yang ada di Korintus, sebenarnya ada banyak rasul-rasul palsu di Korintus juga yang menentang kerasulan seorang Rasul Paulus. Saudara, mereka menganggap bahwa Paulus itu tidak bukan rasul yang sesungguhnya. Kenapa? Sedangkan dia saja memiliki banyak kelemahan di dalam dirinya. Mereka tahu bahwa kalau Paulus ini, saudara-saudara, ada penyakit yang dirasakan di dalam tubuhnya. Ada kelemahan-kelemahan di dalam tubuhnya. Jadi kalau kita melihat nanti di ayat yang ke-7 itu, ada duri dalam daging Paulus yang tidak bisa disembuhkan, saudara-saudara. Dan itu yang mereka lakukan, rasul-rasul palsu ini. Mereka menentang dia, saudara-saudara. Namun dalam firman Tuhan hari ini, dia berkata bagi kita, saudara-saudara, apa yang menjadi pembelajaran yang kita temukan dalam kelemahan yang kita alami saat ini? Bapak Ibu mungkin mengalami banyak kelemahan-kelemahan saat ini. Kelemahan ekonomi, kelemahan keuangan, kelemahan fisik kita, kelemahan di dalam keluarga kita, saudara-saudara. Apa yang menjadi pembelajaran rohani bagi kita, saudara-saudara? Next. Mengapa kita perlu mengetahui kelemahan kita, saudara-saudara? Ya. Apa yang menjadi pembelajaran bagi kita? Yang pertama, supaya kita tidak sombong, saudara-saudara. Amin. Amin. Supaya kita tidak sombong, tidak angkuh, tidak tinggi hati.
Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 itu berkata, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Dari kalimat ini, saudara-saudara, di kalimat pembukaan dia mengatakan, dan supaya aku jangan meninggikan diri. Dan dia menutup di kalimat terakhir, supaya aku jangan meninggikan diri. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Paulus seperti yang saya katakan tadi, dia bisa saja meninggikan diri, saudara-saudara. Dia bisa sombong rohani. Dia menjelaskan di ayat yang kedua berkata, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lalu. 14 tahun yang lalu dia mengalami pernyataan-pernyataan dari Tuhan, berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, bahkan sampai dia dibawa ke tingkat ketiga, yaitu Firdaus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi bagi Paulus bukan satu hal yang dia megahkan di dalam dirinya. Bukan itu yang dia sombongkan di dalam diri seorang Paulus. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Matius 23 ayat 12 berkata, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Amin. Kuncinya saudara-saudara dalam menjalani hidup kita, kita harus merendahkan diri seorang akan yang lain. Amin. Rendahkan diri. Dan kemudian di Amsal 21 ayat 4 berkata, mata yang congkak dan hati yang sombong, yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Paulus tahu bahwa tinggi hati itu, kesombongan itu adalah dosa yang harus ditinggalkan, yang harus dilepaskan dalam hidupnya. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, duri dalam daging yang dialami oleh seorang Paulus. Banyak orang berkata bahwa duri yang dialami oleh Paulus ini, saudara, ada satu penyakit di dalam diri Paulus yang namanya penyakit mata. Terima kasih. Di ayat yang ke-7 itu berkata, saudara-saudara, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberikan suatu duri dalam daging. Duri ini menjadi kelemahan dalam diri Paulus. Tuhan izinkan ada masalah, ada persoalan di dalam diri Paulus, untuk dia tidak meninggikan diri, untuk tidak sombong, untuk tidak angkuh dan tinggi hati, saudara-saudara. Tuhan izinkan juga setiap masalah dalam diri kita, pasti ada rencana Tuhan bagi kita. Amin. Jangan Bapak Ibu berpikir ketika Anda sakit, maka saudara salahkan Tuhan. Kenapa ini terjadi? Saudara bangkrut dalam usaha, lalu saudara berkata, kenapa ini terjadi Tuhan? Atau ada masalah-masalah yang lain yang saudara hadapi setiap saat, dan kadang kita mempersalahkan Tuhan. Saudara, inilah
tujuan Tuhan dalam kelemahan yang kita alami setiap saat, supaya kita selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, mengapa kita perlu mengetahui kelemahan kita? Supaya kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Ayat yang ke-8 berkata, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Bayangkan saudara-saudara, Paulus 3 kali berseru kepada Tuhan untuk duri dalam dagingnya itu disembuhkan oleh Tuhan. 3 kali dia berdoa. Tapi apa yang menjadi kenyataannya di dalam jawaban doa Paulus, saudara-saudara? Maka dia berkata, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Tuhan mengizinkan satu kelemahan di dalam diri kita. Ketika kita berdoa, maka Tuhan tidak menjawab sesuai dengan kehendak kita. Karena rancangan Tuhan itu bukan rancanganku. Dan rancanganku itu bukan rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera. Rancangan yang penuh dengan harapan, saudara-saudara. Mana manjurnya doa saya dan doa Paulus, saudara-saudara? Paulus rasul yang luar biasa dipakai Tuhan, tetapi khusus untuk kelemahannya ini, duri dalam dagingnya, Tuhan tidak jawab. Tuhan tidak sembuhkan dia. Tuhan membiarkan itu ada di dalam diri Paulus. Dia berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Karena kenapa? Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kita melihat Paulus di dalam pelayanan, di dalam kelemahannya, di dalam kekurangannya. Di situ Tuhan bekerja, Bapak Ibu. Berapa banyak tulisan-tulisan Paulus di dalam Alkitab? Berapa banyak orang yang menerima Injil Kristus ketika dia percaya kepada Tuhan. Di dalam kelemahannya, Tuhan perlengkapi dia. Kelemahan itu Tuhan jadikan sebagai kekuatan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Amin. Makanya Bapak Ibu, kalau doamu itu tidak dijawab oleh Tuhan, jangan salahkan pendeta. Amin. Jangan salahkan Tuhan. Kenapa? Tuhan izinkan itu di dalam diri Bapak Ibu, supaya engkau terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan bergantung kepada pendeta. Bukan bergantung kepada keuanganmu. Bukan bergantung kepada apa yang engkau punya. Tetapi engkau menaruh seluruh hidupmu itu hanya kepada Tuhan. Amin. Kalau ada anak-anak muda di tempat ini sudah berdoa, Tuhan, tahun lalu berdoa untuk menikah tahun ini, tapi tidak jadi-jadi juga. Berkumpul lagi, Tuhan, tahun depan lagi aku mau menikah, tapi tidak jadi-jadi juga. Iya kan? Jangan salahkan kita. Pasti waktu Tuhan adalah yang terbaik. Atau engkau sedang bergumul untuk satu pekerjaan, engkau kasih lamaran, engkau tidak diterima. Lamar lagi di sana sini, engkau tidak diterima. Saudara, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan berikan yang terbaik bagi saudara-saudara. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita terus bergantung kepada Tuhan. Apapun keadaan yang kita alami, mari kita terus memberikan harapan kita hanya kepada Tuhan.
saudara-saudara. Kemudian, mengapa kita perlu mengetahui kelemahan kita? Yang ketiga, karena di dalam kelemahan ada kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Kalau selama ini Bapak Ibu menonjolkan kelebihannya, ya kan? Kalau kita mau ketemu dengan orang, kita terus bercerita tentang kelebihan kita. Ya, saya kenal satu teman. Kalau bertemu itu Bapak Ibu, dia ceritakan semua apa yang menjadi kelebihannya. Dia punya ini, dia melakukan ini, dia orang terkenal. Dan sampai saya bilang, oh begitu ya. Saya ngangguk-ngangguk terus. Oh luar biasa ya. Luar biasa ya. Dia tidak pernah menceritakan kelemahannya, saudara-saudara. Dia menceritakan kelebihannya. Ya. Apalagi kalau pendeta, saudara-saudara, kita melihat saat-saat ini, kalau pendeta punya kelebihan satu, dia punya karunia untuk menyembuhkan. Sebentar-sebentar kita bisa lihat di media sosial, saudara. Pasti dia itu udah terkenal di mana-mana. Tapi Paulus, saudara-saudara, di dalam kelemahan, dia tidak mengekspos langsung. Bahkan dia mengatakan, ini pun terpaksa aku harus bermegah. Dan kalaupun aku bermegah, tidak ada faedahnya bagiku. Kalau dia sombong sebenarnya bisa, tapi tidak ada gunanya. Aku bisa sombong, saudara-saudara. Ya. Karena dia tahu di dalam kelemahannya Tuhan beri kekuatan yang baik. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Inilah duri di dalam daging kelemahan yang dialami oleh seorang Rasul Paulus. Dia rela disiksa, ada di dalam kesukaran, ada di dalam penganiayaan, ada di dalam kesesakan oleh karena Injil Kristus. Dan dia berkata, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Di dalam kelemahan ini, Tuhan memampukan dia. Tuhan memberikan kekuatan baru bagi dia untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita melihat satu kisah yang di dalam Yohanes 9 ayat 1 sampai 3. Bagaimana murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus sendiri. Ketika ada seorang anak yang sakit, saudara, sejak lahir. Dan murid-murid itu bertanya kepada Yesus, anak ini sakit karena orang tuanya, dosa orang tuanya, atau seperti apa, saudara? Itu di dalam Yohanes 9 ayat yang ketiga, ayat 1 sampai ketiga. Tetapi jawab Yesus kepada murid-muridnya, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kalau kita melihat ada orang yang lemah, di situ Tuhan menyatakan kasih karunia. Tuhan menyatakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam. Amin. Saudara-saudara pernah mendengarkan sebuah lagu Ku Berbahagia Yakin Teguh? Pernah? Bapak Ibu pernah mencari tahu siapa yang menciptakan lagu? Kalau kita nyanyikan kan, ku berbahagia yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru.
Roh Kudus, aku bernyanyi bahagia. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu lagu sangat familiar bagi kalangan Protestan, bagi orang-orang Kristen, dan lagu itu sangat memberkati banyak orang di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Gereja-gereja Tuhan diberkati dengan pujian itu. Bapak Ibu tahu siapa yang menciptakan lagu? Yang menciptakan lagu itu adalah seorang yang bernama Fanny Jane Crosby. Dia seorang, saudara-saudara, lahir setelah 6 minggu sakit di bagian matanya. Dan kemudian orang tuanya membawa dia ke dokter. Dan di sana terjadi malapraktek. Akhirnya kedua bola matanya itu, saudara-saudara, buta. Dan ketika orang tuanya melihat anaknya yang buta ini, Fanny Crosby, dia menitipkan anak ini kepada neneknya, saudara-saudara. Dan neneknya mengajari dia tentang Alkitab, tentang firman Tuhan, dalam keadaan buta, saudara-saudara. Dan di dalamnya, saudara-saudara, Tuhan berkarya bagi Fanny Crosby. Dia menciptakan lagu itu sepanjang hidupnya. Ada 8.000 sampai 9.000 ciptaan lagu pujian, lagu Kristen. Dan salah satu pujian yang tadi itu adalah ciptaan daripada Fanny Crosby. Ku berbahagia di hidup. Ketika dia mengalami buta, dia salahkan Tuhan. Mungkin orang tuanya menyalahkan Tuhan, menyalahkan dokter. Tetapi di dalamnya Tuhan bekerja bagi Fanny Crosby untuk menjadi berkat bagi dunia, bagi gereja-gereja Tuhan. Amin. Bapak Ibu masih mengenal yang namanya Nick Vujicic, saudara-saudara, yang tidak ada tangan dan kaki. Pernah lihat? Pernah nonton itu? Tangan dan kaki tidak punya, saudara-saudara, sejak lahir. Dan Tuhan menyatakan kuasa di dalam Nick. Dia seorang pengkhotbah yang luar biasa. Dia seorang motivator yang luar biasa. Dan dia juga seorang penginjil yang luar biasa. Memenangkan banyak jiwa. Tanpa lengan, tanpa kaki, saudara-saudara. Saya melihat videonya itu. Begitu lincah dia berenang, saudara-saudara. Ada yang di sini 2 tangan, 2 kaki bisa berenang? Tidak bisa berenang ada? Ada. Pasti ada yang tidak bisa berenang. Tapi dia tidak punya kaki dan tidak punya tangan, saudara-saudara. Dia bisa beraktivitas. Bisa menyetir mobil, saudara-saudara. Tuhan nyatakan kuasa di dalam setiap kelemahan-kelemahan. Saudara-saudara, ada pujian yang sangat terkenal sekali, ya. Walau ku tak dapat melihat. Tahu begitu? Walau ku tak dapat melihat. Apa lagi? Selanjutnya, semua rencana Tuhan. Itu lagunya indah sekali, saudara. Tahu siapa yang nyanyikan lagu itu? Siapa? Rezia Epifania. Bagaimana keadaan? Buta. Tua bola matanya itu sudah buta. Tapi Tuhan pakai di dalam kelemahan untuk menjadi berkat bagi mereka.
Saudara-saudara, mungkin saat ini engkau punya kelebihan banyak, kelemahan sedikit. Atau engkau punya kelemahan banyak, kelebihan sedikit. Mari kita melihat dalam diri kita. Tuhan, kenapa Tuhan taruh setiap kelemahan di dalam kita? Dan Tuhan katakan, karena di dalam kelemahan Tuhan memberikan kekuatan bagi engkau dan saya. Amin. Amin. Kalau Tuhan pakai Fanny Crosby, kalau Tuhan pakai Gracia Epifania, kalau Tuhan pakai Nick dalam pekerjaan Tuhan yang luar biasa, engkau yang sempurna, yang punya tangan, punya kaki, lengkap sempurna di hadapan Tuhan, maka engkau harus menyerahkan hidup untuk kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka di tema kita ini, saudara-saudara, menemukan kekuatan di dalam kelemahan. Di dalam kelemahan Tuhan bekerja, Tuhan pakai untuk kemuliaan-Nya, untuk kebesaran-Nya, untuk memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Namun sebelum kita berdoa, kita akan menyanyikan pujian Kuasa Menyatu di dalam kelemahan. Mari kita nyanyikan pujian ini, saudara-saudara. Bisa WL dan singer membantu saya menyanyikan pujian ini. Bapak Ibu, kalau banyak orang mengatakan temukan kelebihan, hari ini Tuhan berkata temukan kelemahan. Kelemahanmu itu jadikan kekuatan Tuhan. Saudara-saudara, mari kita renungkan firman Tuhan dengan pujian yang berkata kuasa-Mu nyata Tuhan di dalam kelemahan. Mungkin engkau berkata, aku tidak bisa ini, tidak bisa ini. Tuhan, engkau memampu. Engkau menolongku Tuhan. Kalau hamba Tuhan di tempat ini memberikan jadwal bagimu untuk menjadi WL, menjadi singer, menjadi pelayan, dan engkau menyadari banyak kelemahan, engkau tidak mampu. Tetapi hari ini engkau sudah dengar firman Tuhan. Tuhan di dalam kelemahan, kuasa-Mu nyata. Aku harus lebih semangat lagi Tuhan untuk melayani Tuhan. Nyanyikan pujian ini. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahan. Semua nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolongan-Mu? Hanya Yesus pertolonganku.
ketika engkau lemah dalam keadaan ekonomi, engkau bangkrut dalam pekerjaan, doamu tidak dijawab ketika engkau melamar pekerjaan, ketika engkau sakit, engkau belum disembuhkan. Saudara-saudaraku, jangan engkau meninggalkan Tuhan. Jangan engkau menyalahkan Tuhan. Di dalam setiap kelemahan yang engkau alami, Tuhan memberi pelajaran bagi kita, pelajaran rohani yang baik, untuk kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan di dalam kelemahan, Tuhan memberikan kita kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk hari ini kami sudah mendengar firman. Engkau telah berbicara bagi kami Tuhan, dan hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan. Tuhan, kiranya Allah Roh Kudus yang memberkati firman itu di dalam hidup kami, menjadikan kekuatan bagi kami, dan menjadi satu introspeksi dalam diri kami, untuk kami lebih baik di hari-hari yang akan datang. Hamba-Mu